Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Hagai pasal 2. Dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Katakanlah kepada Jerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Jodak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Jerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Jojadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Jangan takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Apapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya itu, menjadi najiskah yang disentuhnya itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya tentu. Maka berbicara Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangannya dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang harusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya, mulai hari ini yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Janji kepada Jerubabel. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu berbunyi, katakanlah kepada Jerubabel bupati Yehuda begini,
Aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan akan menunggal balikkan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Yerubabel bin Sealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Penjelasan Hagai 2 ayat 1 sampai 23, ayat 1 sampai 9 menguatkan yang putus asa. Orang Yahudi sedang membangun kembali bait Allah setelah pulang dari pembuangan. Namun hasil pembangunan terlihat sederhana, jauh dari kemegahan bait Allah Salomo. Pesan Tuhan, kuatkan hatimu, bekerjalah sebab aku menyertai kamu. Tuhan menghibur mereka yang kecewa, memotivasi untuk terus bekerja, bukan bergantung pada penampilan luar, tetapi percaya pada penyertaannya. Tuhan punya janji kemegahan bait Allah yang kemudian akan melebihi yang semula. Bahkan Dia akan menggoncangkan bangsa-bangsa dan barang indah akan datang mengalir di rumahnya. Itu Sam 9. Kekudusan tidak otomatis tapi najis mudah menular, ayat 10 sampai 14. Orang yang kudus tidak otomatis menularkan kekudusan ke sekitarnya, tapi orang yang najis dapat membuat segala yang disentuhnya menjadi najis. Aplikasinya dalam hidup kita harus benar-benar bersih di hadapan Tuhan, bukan sekedar aktif atau terlihat religius. Pelayanan atau kegiatan tanpa hati yang bersih tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena berkat Tuhan datang setelah bertobat dan taat, ayat 15-19. Tuhan mengingatkan sebelum mereka serius membangun bait Allah, hasil usaha mereka selalu gagal. Setelah mereka meletakkan dasar rumah Tuhan, berkat mulai dijanjikan. Pembangunan fisik dan spiritual selalu berkaitan dengan kondisi hati. Saat hati kita tertuju kepada Tuhan, berkat dan pemulihan menyertainya. Tuhan berdaulat atas bangsa-bangsa, ayat 20-23. Tuhan berjanji akan mengguncangkan langit, bumi, dan kerajaan-kerajaan dunia. Yerubabel, pemimpin yang sederhana, dipilih dan ditetapkan seperti cincin meterai, simbol otoritas dan kepercayaan Tuhan. Maknanya dalam ketidakpastian dunia, Tuhan tetap memilih dan memakai orang yang biasa untuk rencana besarnya. Renungannya untuk kita, jangan fokus pada apa yang terlihat, fokuslah pada penyertaan Tuhan. Kadang kita merasa apa yang kita kerjakan kecil dan tidak berarti, tetapi jika Tuhan menyertai sekecil apapun itu, hasil akhirnya akan melebihi yang kita bayangkan. Jangan hanya sibuk melayani, pastikan hati kita bersih. Tuhan tidak terkesan dengan aktivitas rohani jika hati kita tidak sungguh-sungguh. Mari periksa apakah motivasi kita murni, apakah hidup kita bersih. Berkat tidak lepas dari ketaatan. Seperti orang Israel saat mereka mulai serius membangun rumah Tuhan, berkat mulai dicurahkan. Tuhan memberkati bukan hanya karena usaha kita, tapi karena hati kita taat dan berbalik kepadanya. Dunia akan digoncangkan, tapi Tuhan pegang kendali. Situasi dunia sekarang, ekonomi goyah, konflik, perang, perubahan politik. Firman ini mengingatkan Tuhan yang sama yang menggoncangkan langit dan bumi adalah Tuhan yang memegang hidup kita. Seperti Yerubabel, kita dipanggil untuk tetap berdiri teguh, sebab kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.